Perkenalkan, nama lengkap saya Marceliana Nale, Prodipa kelas 1C, NIM 101/2021 Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemikiran tokoh-tokoh gereja abad 19 dan kritisi pemikiran mereka. Kristen pada abad ke-19 adalah kebangkitan Injili di negara mayoritas Protestan dan kemudian dampak pembelajaran Alkitab modern gereja-gereja. Tokoh yang pertama, Agustinus. Agustinus adalah filsuf dari teologi Kristen. Awal tulisannya mempengaruhi perkembangan kekristenan Barat dan filsafat Barat. Ia adalah uskup Hipporigus yang terletak di Numidia, provinsi Romawi di Afrika. Agustinus telah memperbarui iman kuno. Setelah dibaptis dan memeluk kekristenan pada tahun 386, Agustinus mengembangkan pendekatannya dalam filsafat dan teologi dengan berbagai metode dan sudut pandang. Agustinus penulis Latin kuno di kalangan Kristen mengenai teologis. Ia memandang manusia sebagai suatu kesatuan sempurna dari suatu substansi, yaitu tubuh dan jiwa. Karya-karyanya adalah apologetik terhadap bidah, Arionisme, Donatisme, Menikeisme, dan Pelagianisme. Setelah itu, karya yang paling terkenal adalah suatu laporan pribadi kehidupan dahulu dan di Civet Dei, Kota Allah, meliputi 22 buku yang ia tulis untuk memulihkan rasa percaya diri sesama umat Kristen yang sangat terguncang oleh peristiwa penjarahan Roma, tentang Trinitias yang mengembangkan apa yang dikenal sebagai analog psikologis Tritunggal. Kedua, Napoleon. Pada abad ke-19 mengandung banyak perkembangan, peristiwa dan kenyataan yang penting dan berpusragam sehingga terpaksa menarik beberapa, walaupun sukar juga mengatur segala hal. Iwal itu menurut suatu bagan yang tentu perkembangan politik dan sosial perkembangan rohani. Berikut Clemens dari Roma. Surat tertua dari Bapak Gereja. Di dalam surat tersebut, Clemens menghimbau umat Kristen Korintus untuk memelihara kerukunan dan ketertiban. Surat Clemens yang pertama disalin dan dibacakan di mana-mana pada zaman gereja perdana. Sebagian pihak menganggap surat ini bagian dari kanon Perjanjian Baru. Surat Clemens pertama terdaftar sebagai salah satu karya tulis yang kanonik dalam kanon 85 dari para rasul. Berikut Ignatius dari Antioquia. Ia adalah uskup Antioquia yang ketiga dan salah seorang murid Rasul Yohanes. Ignatius menulis serangkaian surat yang terlestarikan sampai sekarang. Surat-surat tersebut mencakup eklesiologi sakramen, peran uskup, dan inkarnasi Kristus. Berlin Hegel. Ia yang menyempurnakan idealisme Jerman. Semua yang ada dipandang sebagai satu saat saja dalam perkembangan keabadian roh, yaitu akal dunia. Oleh karena itu, sistemnya bersifat konservatif. Oleh sebab itu, dijunjung oleh orang-orang zaman restorasi. Agama Kristen dipahaminya secara panteistis, dipandangnya selaku bentuk yang terindah dan tertinggi dari segala agama. Dalam hal ini, pengetahuan berpaling kepada pengamatan alam dengan panca indera sehingga perhatiannya tertarik kepada ketertiban alam yang diatur oleh hukum-hukum yang tetap. Hal ini mengakibatkan bahwa mulai kira-kira tahun 1860, bukan lagi roh melainkan tabiat alam yang dipakai selaku dasar untuk menerangkan dunia, karena jikalau roh menjadi pangkalan pikiran kita terhadap rahasia tubuh dan sudah tentu tak mungkin kita menerangkan segala perkara kebendaan. Darwin seorang ahli ilmu alam bangsa Inggris yang mengajarkan bahwa semua yang ada perkembangan dan maju atau berevolusi dari satu saja asalnya. Semesta alam terdiri dari tenaga dan benda saja. Kepercayaan kepada Allah yang menciptakan dunia ini menurut kehendak yang maha kuasa. Berikut Karl Marx. Ia seorang menghubungkan gerakan sosial kaum buruh dengan materialisme dengan menguraikan bahwa dalam tiap-tiap waktu semua hidup rohani adalah hasil dari keadaan perekonomian dengan resmi. Kaum sosialis menerangkan bahwa agama adalah perkara partikuler, tetapi Marx mengajarkan bahwa agama bagaikan candu bagi rakyat. Karena menurut pendapatnya gereja Kristen mencegah rakyat turut dalam perjuangan golongan dengan menjanjikan keselamatan dan kebahagiaan kepada mereka di dalam surga nanti. Friedrich Nietzsche, seorang Jerman, guru besar di Basel, ia berpendapat bahwa dunia pada zaman saat itu tidak lagi mempunyai tujuan yang penting. Meskipun manusia telah melepaskan iman Kristen,
tetapi mereka belum berani membuang kesusilaan Kristen. Adat kesopanan Kristen sekarang. Nietzsche mulai memerangi pendirian yang hebat. Ia sama sekali menolak kesusilaan Injil, karena agama Kristen memuju dan memajukan soal belas kasihan dan pelayanan. Itulah sikap budak, kata Nietzsche, yang harus diberantas, harus diganti dengan sikap Tuhan dan kehendak menjadi manusia atasan yang melaksanakan nafsu untuk memerintah dan bertindak keras, dan dengan menindas semua yang sakit dan lemah. Semangat Nietzsche itu menghasilkan akibat yang ngeri di Eropa sesudah peperangan dunia pertama, teristimewa dalam nasionalisme di Jerman. Berikut kiel oleh Karl Harms yang mengumumkan 95 dalilnya untuk mempengaruhi Lutheranisme. Dengan aksinya itu terbitlah Ortodoks Lutheran yang baru, Neo-Lutheralisme, yang menjauhkan diri dari pietis dan sangat menentang union. Kekuatan mereka terletak dalam hal bahwa mereka menjunjung ajaran pembenaran oleh karena iman saja, tetapi pendirian mereka lemah karena mereka hanya kembali kepada formula Concordiae, sedang mereka kurang melaksanakan semangat Lutheran dalam hidupnya. Berikut Henry Newman. Dengan banyaknya penduduk berpindah ke gereja Katolik Roma pada tahun 1845, dan ia kemudian menjadi kardinal. Tetapi sesudah Newman dengan kawan-kawannya meninggalkan gereja Anglikan, golongan gereja tinggi atau Angklon Katolik meneruskan aksinya untuk lebih meneteskan lagi. Tetapi KR seperti patung salib, misbah lilin, kemenyan, air suci, pakaian misa, dan doa kepada Maria, gereja ini pun menyumbangkan segala tenaganya kepada pekerjaan pengalaman, tetapi peristiwa menjadi penting karena membela nilai dan kuasa gereja Kristen di tengah-tengah dunia ini. Berikut Alexander Vinet, seorang pengikut Paskal di Skandinavia. Gereja-gereja negara yang kurang terpengaruh oleh semangat zaman baru itu mendapat gerakan pembangunan, dan sudah tentu negara Serikat Amerika Utara yang terutama memperlihatkan sebab kolonisasi, toleransi, dan banyaknya bangsa-bangsa yang merupakan rakyatnya. Walaupun mereka terbagi menurut organisasinya, tetapi dalam prakteknya mereka selalu bekerja bersama-sama. Kendati gereja dan negara terpisah sama sekali, namun hidup negara di Amerika bercorak Kristen juga. Sekian dan terima kasih. Shalom.